Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini ada yang berbeda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita mengajak untuk saudara-saudara semuanya. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Mari siapkan hati kita mau puji Tuhan. Haleluya. Bangkit bagiku Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bagiku ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku.
datang menyembah, membawa syukurku. Hanyakah tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanyakah tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang sekali kita berjumpa kembali. Kita masih memikirkan bersama satu topik tentang apakah benar ada Superman di zaman ini. Kita sudah membahasnya di minggu yang lalu bahwa tidak ada Superman di zaman ini. Manusia dibalik kehebatannya, mengagungkan kemampuannya, ada batas tertentu manusia ada terbatas. Dia butuh kekuatan yang lain, dia butuh kekuasaan yang lain. Yang kita kenal, kita butuh kuasa dari Tuhan Allah sendiri. Nah, hari ini kita mengulang kembali apa yang minggu lalu kita sempat pelajari, bahwa Allah sudah menempatkan, Allah sudah memberikan kepada kita kekuatannya. Allah telah menempatkan kepada kita lewat kehadiran Roh Kudus di setiap hati kita. Dan Allah sudah menempatkan, Allah sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Nah, Allah sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa untuk menjalankan, menuntaskan rencananya. Roh Kudus memampukan, kuasanya memampukan kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, untuk kita bisa menjalani kemenangan demi kemenangan.
Dan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam setiap hati kita membuat hati kita menjadi hati yang baru, roh yang baru, yang di dalamnya ada hati yang taat, hati yang lemah lembut, dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan firman Tuhan sudah tempatkan, Allah sudah berikan kepada kita saat kita terima Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan itu ditaruh di setiap akal budi kita, di setiap hati kita, yang akan memampukan kita untuk kita menjadi kuat, bahkan mampu mengalahkan yang jahat. Allah telah menempatkan kekuatannya supaya kita mengalami betapa hebat kuasanya dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali. Coba saudara membayangkan sebuah keran. Saudara tahu keran air? Nah, keran ini, bagaimana keran ini kita buka untuk bisa mengalirkan air di balik keran itu? Ya. Bagaimana kita mengalirkan air itu? Lewat keran itu. Tentunya membukanya sehingga air mengalir. Atau saudara bayangkan tentang perangkat elektronik. Bagaimana kita mengaktifkan perangkat elektronik itu sehingga beroperasi, sehingga kita boleh mengalami, merasakan kehebatan dari alat yang kita miliki. Nah, kuasa sekali lagi seperti sebuah keran. Bagaimana kita mengalirkannya? Kuasa juga seperti sebuah perangkat elektronik. Bagaimana kita mengaktifkannya? Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kekuatan yang Tuhan sudah tempatkan di dalam hati kita dialirkan. Bagaimana kuasa yang Tuhan Allah sudah berikan kepada kita boleh mengaktifkannya. Yang pertama, kita mengaktifkannya, kita mengalirkannya lewat yang namanya kasih. Ya. Sebelum saya menjelaskan tentang kasih, saya mau mengingatkan kita semua di tengah kondisi kita hari ini. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi situasi yang ada? Jawabannya adalah, mari kita melakukan hal-hal yang basic, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang esensi. Ya. Bagaimana kita mulai menjalankan hal-hal itu? Nah, hal yang basic itu adalah kasih. Ya. Saya jadi diingatkan tentang definisi master. Kalau saya belajar tentang master kungfu atau master, seorang master adalah seorang yang melakukan hal-hal yang basic dan dia lakukan berulang-ulang sehingga dia boleh menjadi ahli di dalamnya. Saya ulang, seorang master adalah seorang yang melakukan hal-hal basic, hal yang esensi, dan dia lakukan berulang-ulang sampai dia ahli di bagian hal-hal basic itu. Nah, saudaraku sekalian, mari kita membuka dalam Wahyu pasal 2. Kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saya masih ingat jemaat Efesus adalah salah satu jemaat yang hampir, atau saya sebut menjadi jemaat yang nyaris mendapatkan penyingkapan dari firman Tuhan yang begitu kaya. Saya masih ingat satu kali Paulus berdoa supaya jemaat ini diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, supaya mata hati mereka terbuka sehingga mereka boleh melihat betapa kayanya kemuliaan
dari panggilan Tuhan dan betapa hebatnya kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Tapi saudaraku sekalian, tadi kita baca, jemaat ini adalah jemaat yang tekun, rajin, sabar, bahkan mampu membedakan apakah hamba Tuhan ini asli atau palsu. Bahkan mereka rela menderita demi nama Tuhan. Sekali lagi, mereka tidak mengenal lelah buat pekerjaan Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, ketika Tuhan memuji jemaat ini, Tuhan mencela jemaat ini, karena jemaat ini telah meninggalkan kasih yang semula. Jemaat ini telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula yang mereka alami. Dan Alkitab menyebutnya, Tuhan menyebutnya, inilah yang disebut dengan kejatuhan yang begitu dalam. Sampai Tuhan bilang, ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh, bertobatlah. Dan Tuhan bilang, lakukan lagi apa yang semula kau lakukan. Yang menjadi pertanyaan adalah, dalam hal apa jemaat ini telah meninggalkan kasih-Mu, kasih yang semula? Saya percaya bahwa yang dimaksud meninggalkan kasih yang semula adalah sebuah sikap hati yang begitu berkobar-kobar, begitu antusias, yang begitu menyala, kasih pertama kali, jatuh cinta pertama kali, yang pertama kepada Tuhan. Tapi bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga adalah meninggalkan kasih terhadap sesama. Dan bukan hanya itu saja, mungkin mereka sudah meninggalkan kasih terhadap orang-orang yang terhilang atau terhadap orang-orang yang berdosa. Jadi Tuhan bilang, kamu telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Lakukan lagi, kata firman Tuhan. Karena kalau kamu tidak melakukan lagi, kamu tidak bertobat, Tuhan memberikan konsekuensi-konsekuensi kepada mereka. Dalam Matius pasal yang ke-22, mari kita membaca bersama-sama. Satu kali Tuhan ditanya oleh orang Farisi atau oleh ahli Taurat. Dia bertanya, Tuhan, Guru, dalam Matius 22 ayat 36, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Tuhan bilang, hukum yang terutama, hal yang paling penting, yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap kemampuan, dengan segenap hati, dengan segenap akal. Tapi ada hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Yang Alkitab berkata bahwa mengasihi sesama bukan lebih rendah daripada mengasihi itu, tapi nilainya sama. Dan yang ketiga, di bagian yang lain, secara tersirat kita belajar bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita punya kasih terhadap orang-orang yang terhilang, terhadap orang yang berdosa. Firman Tuhan berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, saudaraku sekalian, kita harus kembali kepada kasih yang semula. Kita harus mengobarkan kembali semangat cinta mula-mula kita. Pertama kepada Tuhan. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Masih berkobarkah? Yang kedua, bagaimana cinta kita terhadap sesama kita? Biasanya ketika orang begitu baru pertama kali senang bersekutu dengan saudara seiman, saling menguatkan satu dengan yang lain, sampai hampir tiap hari dilakukan saking berkobarnya. Tentunya kita tidak melakukan tiap hari lagi, ya, mungkin seminggu sekali. Tapi intinya, apakah masih berkobar untuk bertemu dengan saudara seiman yang lain, untuk saling menguatkan, untuk saling menyegarkan satu dengan yang lain. Nah, saudaraku sekalian, kasih itu berbicara soal hubungan. Jadi ketika kita bicara kasih kepada Tuhan, berarti bicara hubungan dengan Tuhan. Kasih terhadap sesama berarti hubungan dengan sesama.
Kasih terhadap orang yang terhilang berarti hubungan dengan orang terhilang. Nah, hubungan itu diperdalam lewat persekutuan, fellowship. Persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan sesama orang percaya, dan selanjutnya persekutuan dengan orang-orang yang terhilang yang kita rindu membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita membiarkan kasih yang semula itu mulai berkobar kembali? Yang pertama, mari kita mulai bangun persekutuan pribadi kita dengan Allah, dengan Tuhan. Luangkan waktu, saudara sekalian, minimal 15 atau sampai 30 menit per hari, minimal. Saudara bisa tingkatkan lagi 1 jam dan berikutnya untuk kita bersaat teduh, untuk kita bersekutu dengan Bapa, bersekutu dengan Kristus, bersekutu dengan Roh Kudus. Mari kita bangun kerohanian kita yang berkobar, yang haus, yang penuh dengan antusiasme. Yang kedua, mari kita luangkan waktu bersekutu dengan saudara seiman yang lain minimal seminggu sekali. Untuk kita ngobrol, kita menanyakan keadaan, untuk mendoakan, untuk kita saling menyegarkan satu dengan yang lain, untuk sharing firman. Mari kita bangun hubungan yang kuat, yang hangat dengan saudara-saudara seiman lainnya. Yang ketiga, mari kita mulai menetapkan, merencanakan untuk bertemu dengan orang-orang yang butuh mendengarkan kabar kasih karunia, kabar kasih Tuhan, sehingga mereka juga boleh mendapatkannya, menerimanya, berjumpa dengan Tuhan sama seperti yang sudah kita alami. Mari kita buat komitmen 15 sampai 30 menit per hari dengan Tuhan. Komitmen seminggu sekali bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, untuk mulai kita merencanakan bertemu dengan orang-orang yang siap untuk menerima kabar sukacita. Nah, coba kita renungkan bersama, bagikan dengan saudara seiman yang lain di keluarga mengenai konsep bahwa kuasa itu seperti sebuah keran. Apa maksud? Atau kuasa itu seperti sebuah perangkat elektronik yang seperti keran, berarti kita perlu mengalirkannya. Bagaimana kita mengalirkannya? Seperti perangkat elektronik, bagaimana kita mengaktifkannya? Mari sharingkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar Tuhan, untuk membiarkan kuasa dan kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk dialirkan, untuk diaktifkan. Dan kami belajar hari ini tentang kasih. Kasih kepada Tuhan, sesama, dan kepada orang-orang yang terhilang. Tuhan tolong Tuhan, supaya kami berkobar, menyala, membangun hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dengan orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Biar ada kobaran api yang baru di setiap hati kami. Roh Kudus, bakar hati kami. Tuhan, kuasai hati kami. Biar kami boleh mengalirkan kuasa. Kami boleh mengaktifkan kuasa-Mu. Sehingga kami diberkati, kami mengalami betapa hebat kuasa-Mu. Dan orang-orang juga diberkati, mengalami betapa hebatnya kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.